Oke, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Susanadi, SPD, dengan nomor induk mahasiswa 501201014 akan menyampaikan diskusi terkait sesi 11 studi komparatif pendidikan dasar antar negara yang berfokus pada analisis sistem pembelajaran di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Materi apa saja yang akan dibahas dalam pemaparan kali ini? Yang pertama itu terkait dengan model pembelajaran terpadu. Yang kedua tentang tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu, dan tahapan. Yang ketiga terkait dengan perbedaan K13 dan kurikulum mereka sebagai kurikulum yang saat ini sedang diterapkan. Lalu membahas tentang implementasinya di Sekolah Nasional Plus Tunas Global. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan model pembelajaran terpadu. Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa model connected atau web itu sangat relevan atau cocok dengan pola pembelajaran di sekolah dasar. Pola-pola pembelajaran seperti ini diterjemahkan dalam bentuk tematik, sehingga mata pelajaran baik IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Pancasila diajarkan berdasarkan tema tertentu. Sementara untuk di tingkat SMP, model pembelajaran terpadu yang paling tepat yaitu PJBL atau PBL, Project Based Learning atau Problem Based Learning. Fokusnya itu kepada integrasi konsep, proyek nyata, dan 21st century skill. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu itu sendiri? Yang pertama tentunya melalui pembelajaran tematik terpadu. Seorang guru dapat mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif serta didik saja, tetapi bisa merangkum keterampilan dan sikap. Lalu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Karena pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang dekat dan bermanfaat bagi kehidupan para peserta didik. Yang ketiga tentunya adalah meningkatkan kolaborasi, literasi, dan karakter para peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait landasan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky, di mana pada teori konstruktivisme sosial ini bahwa proses pembelajaran yang didapat oleh peserta didik itu diperoleh melalui interaksi sosial yang mereka lakukan dan lewat pengalaman langsung. Jadi bukan hanya dari penyampaian dari satu sisi saja oleh guru, tetapi melalui interaksi yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan pendekatan saintifik. Untuk sebagian orang mungkin sudah terbiasa memahami bahwa ada pendekatan saintifik yang bisa kita lalui dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan hingga mengomunikasikan. Yang terakhir yaitu terkait dengan landasan berupa Permendikbud nomor 67 tahun 2013. Nah, dan tidak kalah pentingnya, kita juga harus sama-sama memahami apa sih sebenarnya prinsip-prinsip pada pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu kontekstual dan bermakna. Pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan juga guru itu benar-benar pembelajaran yang mempunyai makna dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Sehingga kefaktualannya, kepentingannya, kebermaknaannya benar-benar dapat dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu integratif secara menyeluruh, tidak terpisah satu persatu. Student center, pusat pembelajaran kita itu adalah peserta didik. Dan sumber belajar itu bukan hanya dari guru, tetapi dari banyak sumber termasuk student center ini sendiri. Yang ketiga, diferensiasi. Pembelajaran pun harus memastikan bahwa dengan kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki oleh seluruh siswa atau peserta didik yang berbeda-beda,
Mereka dapat memiliki pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini memang benar-benar harus diperhatikan oleh guru. Dan juga yaitu terkait dengan kolaboratif dan komunikatif. Dan ini sudah harus dilakukan dan harus ada pada pembelajaran yang berbentuk tematik atau terpadu. Karena ini merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan terakhir, pembelajaran tematik dan terpadu itu harus berbasis bukti. Selain itu, sebagai seorang pengajar atau tenaga pendidik, kita harus memperhatikan rambu-rambu pelaksanaan. Apa saja? Yang pertama, ketika menentukan tema, kita harus menyelaraskannya dengan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketiga, menyusun rubrik penilaian yang autentik. Dan yang keempat, harus memperhatikan inklusivitas dan pelibatan orang tua. Sehingga harus sama-sama kita sadari keberhasilan pembelajaran dengan mengedepankan pembelajaran tematik terpadu ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh sekolah ataupun oleh guru, tetapi akan lebih menjadi pembelajaran yang bermakna jika kita melibatkan semua faktor termasuk di dalamnya adalah orang tua. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan-tahapan pembelajaran tematik atau tematik terpadu tersebut? Yang pertama, kita harus berorientasi kepada tema. Tema tadi yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya harus disesuaikan dengan CP atau KD. Lalu, ada kegiatan mengamati dan menanya. Ini melatih atau membiasakan peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Dan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Dan setelah mengumpulkan informasi melalui pembelajaran dengan teori konstruktivisme, mereka terlibat langsung. Lalu informasi tersebut diolah dari nalar. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menyajikan dan merefleksi. Sehingga apa yang mereka sajikan, apa yang mereka kelola itu berdasarkan proses interaksi sosial dan pengalaman makna yang mereka lalui. Lalu bagaimana sih perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Yang pertama, saya akan berbicara terkait dengan kurikulum K13. Dalam kurikulum K13, semua tujuan pembelajaran, semua materi ajar itu sudah terstruktur secara tematik, bahkan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pun sudah terstruktur secara saintifik. Sementara pada kurikulum Merdeka, penerjemahan CP itu lebih fleksibel selama berbasis kepada capaian pembelajaran, guru atau sekolah mempunyai hak atau wewenang untuk menerjemahkannya sesuai dengan kemampuan guru dan sekolah dan kondisi peserta didik di sekolah tersebut. Lalu bagaimana peran sekolah dan guru? Sama seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa apapun yang diputuskan di dalam sekolah, untuk kurikulum K13 harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah. Sementara pada kurikulum Merdeka, sekolah itu diberi kebebasan dan otonomi untuk menerjemahkan apa yang tertuang dalam kurikulum sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kondisi sekolah atau guru serta satuan pendidikan tersebut. Namun ada kesamaan dari fokus asesmennya. Kedua kurikulum ini fokus kepada asesmen formatif untuk perbaikan pembelajaran, fokus kepada portofolio, di mana ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan tugas-tugas atau kerjaan siswa yang dilihat tingkat keberlangsungannya dan sama-sama berfokus pada proses yang dilalui oleh peserta didik. Lalu bagaimana implementasi pembelajaran tematik terpadu ini di SMP Nasional Puskesmas Global? Kami menerjemahkan pembelajaran tematik terpadu ini melalui penerapan PJBL lintas mapel. Jadi, ketika
kami, berdiskusi pada awal tahun pembelajaran, masing-masing makul akan menyampaikan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan diraih pada satu semester atau satu tahun. Lalu sama-sama berdiskusi kira-kira, tema apa nih yang memiliki kesamaan dan kita terapkan dalam project based learning lintas makot. Yang kedua, kustomisasi kurikulum sekolah. Kita memiliki kurikulum cerdas mandiri peduli yang diterapkan oleh yayasan, di mana kurikulum CMP ini diterjemahkan dalam karakter-karakter atau eh, ciri khas yang harus dimiliki oleh peserta didik di kelas formal. Yang ketiga, melalui penguatan profil pelajar Pancasila ketika kita menerapkan kurikulum merdeka. Pada proses atau project penguatan profil pelajar Pancasila ini banyak sekali tema-tema yang kita angkat. Salah satunya adalah tema tentang lingkungan hidup. Demikianlah penjelasannya terkait analisis pembelajaran terpadu atau tematik di sekolah dasar. Semoga apa yang disampaikan diwarna dalam pendidikan dasar. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.